itu panjang sekali itu. Panjang sekali prosesnya. Ya, panjang sekali prosesnya, dan saya hari ini meminta kepada Dirjen Adwil untuk menjelaskan kepada beberapa teman media. Itu kalau saya jelaskan sekarang pasti akan dipotong pendek-pendek. Ya. Pasti. Ya, yang intinya itu kan dari tahun 2008 kita tenangani kasus sengketa batas wilayah itu jumlahnya ratusan. Desa saja dari 70.000 baru 1.000 yang baru selesai batas wilayah. Nah ini kan perlu ada kepastian hukum supaya jangan sampai di AU, penghitungan di AU, penanganan untuk masalah tata ruang. Kalau batas wilayah nggak selesai, ya tata ruangnya nggak akan jelas, dan kemudian itu menyangkut nanti kalau dibangun oleh satu daerah A, padahal itu menjadi sengketa B, ya, itu mungkin akan jadi temuan lagi BPK. Nah ini salah satunya. Kalau yang itu, yang khusus yang di 40 ini kan sudah lama dari tahun 2007 atau 2008, ya, dan itu sudah ada masing-masing berargumen, dan sudah difasilitasi rapat berkali-kali zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali melibatkan banyak pihak, ya. Ada 8 instansi tingkat pusat saja, selain pemerintah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian ada Badan Informasi Geospasial BIG, ada untuk laut Pushidros Angkatan Laut, untuk daratnya topografi Angkatan Darat, ya. Banyak sekali yang terlibat dalam penyelesaian sengketa batas, penegasan batas wilayah. Nah, yang kemarin diputuskan itu adalah mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus mengenai penamaan pulau-pulau. Nah, di situ ada tidak terjadi kesepakatan antara Aceh dan Aceh, dan kalau memang letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani dua pihak, cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah, tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal selain yang menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan, itu jumlahnya ratusan, ya, yang harus diselesaikan. Selagi nggak ada selesai batas wilayah itu, sekali lagi nggak ada kepastian hukum, dan itu berimplikasi kepada masalah pembangunan, masalah penghitungan transfer pusat, kemudian berimplikasi juga kepada masalah-masalah perencanaan pembangunan, itu persoalannya. Nah, jadi ya kira-kira yang kita lakukan sebetulnya memberikan penamaan tadi, ya, penamaan untuk penegasan batas wilayahnya kan belum kita kerjakan, belum diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kita sangat terbuka untuk melakukan dialog, ya, dan kemudian ya kalau ada gugatan juga nggak apa-apa. Kalau seandainya gugatan itu memutuskan A atau B, kita juga akan ikuti. Kira-kira gitu. Kasih. Pak, ini Gubernur Sumut juga membuka peluang bersama-sama Gubernur. Bagus. Sangat bagus. Saya nggak mendengar ada migas.
Saya belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan. Kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas. Selalu. Dan kita pada saat di masa saya hampir 300-an lebih diselesaikan batas wilayah tanpa ada masalah, tanpa ada konflik. Ya. Dan sekali lagi kalau ada mekanisme yang paling utama kita adalah berusaha untuk memediasi kedua belah daerah. Kalau provinsi, kabupatennya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.